Ya, hari kembali bersama saya Sugeng Adi Nugraha di Suara Rakyat Kecil. Berkesempatan ditemui langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Apa sih Capil kah? Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Pak Andi Armawan. Luar biasa ini di Capil hari ini sejuk suasananya, tidak panas, tidak hujan. Suara Rakyat Kecil hadir. Terima kasih Pak Andi sudah mau menerima kami. Jadi ada beberapa hal yang memang mau ditanyakan nih. Jadi di luaran tuh, di Suara Rakyat Kecil tuh banyak pertanyaan. Ini Pak Andi Armawan kok dipindah dari Dinas Perhubungan menuju Dinas Catatan Sipil? Ya, walaupun sebelumnya track recordnya sudah tahu lah siapa Pak Andi Armawan ini. Bagaimana Pak Andi menanggapi hal itu? Ya, terima kasih Mas Aji, dan tentunya dari tim Suara Rakyat Kecil ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk tentunya ikut bicara, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa pengaruh berkah pada masyarakat semua. Pada prinsipnya saya tidak kaget kalau memang saya harus dipindah ke satu titik lain. Itulah satu satu tugas yang harus saya lakukan ya. Dan dimanapun saya bertugas, pada prinsipnya yang pertama adalah tadi laksanakan sebuah perintah. Perintah pimpinan, dalam hal ini Pak Wali Kota saya. Ya. Dan perlu saya klarifikasi bahwa apa yang didengar di luaran bahwa tiba-tiba saya dimutasi seolah-olah mendadak dan sebagainya, sebetulnya tidak demikian. Ya. Karena prosesnya panjang, Mas Haji. Pertama, saya mengikuti uji kompetensi yang mana saat itu dipesertakan 4 orang. Yaitu saya, kemudian Mas Agung Sudiono, kemudian Pak Ma'ruf, adik saya, alumni. Dan satu Ibu Eli. Bu Eli pernah di PLT Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Ya, awalnya juga saya pikir saya tidak berminat ya. Karena pada prinsipnya kerja saya dari mulai saya lahir dari rahim pendidikan kami di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, ya kami dilahirkan untuk menjadi seorang pamong. Kemudian kami dilahirkan memang menjadi orang lapangan lah seperti itu. Dan passion saya di lapangan. Makanya orang mungkin kenal dengan saya, pertama saya pernah jadi lurah ya. Sebelumnya saya juga pernah di militer Mas, ya, walaupun ya sebentar lah seperti itu. Minimal kan saya merasakan betul bagaimana kerasnya militer, kemudian disiplinnya militer, dan bagaimana militer itu bergerak dan diamnya itu sesuai perintah. Nah, saya coba di sesi-sesi saya menjalankan tugas dari mulai saya lurah, kemudian saya di sekretariat dewan, kemudian setelah itu asbab protokol, setelah itu camat ya, setelah itu di sekretaris dinas pariwisata, setelah itu di Satpol PP dan dinas perhubungan, dan terakhir saya di Dinas Pendidikan Catatan Sipil. Pada prinsipnya menurut kami sama saja, tapi orang itu kan bagaimana tergantung niatnya, nawaitunya ya kan, mau kerja untuk rakyat, itulah yang utama menurut saya. Ini Mas Aji, dan sedikit sajalah kalau saya boleh bercerita bahwa kita masih enak Mas, di banyak kerja berdinas di Pulau Jawa ini. Kalau saya merasakan betul saat saya berdinas dulu di Irian Jaya atau Papua, sekarang ini cukup melelahkan loh, artinya melelahkan energi, pikiran dan semuanya. Karena yang saya hadapi kan bukan hanya bagaimana kita membina masyarakat, tapi juga kita berhadapan pada permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Itu dulu Mas ya. Dan saya masuk kembali lagi ke birokrat. Ini juga tidak mudah karena tadi kita itu bekerja kan awalnya basic dulu, dasarnya dulu. Dasar kami ya memang prajurit Mas, dari awal. Setelah STPDN kami masuk menjadi seorang prajurit, dan prajurit pun ya mohon maaf ya, saya orangnya kan selalu aneh-aneh Mas. Saya dulu sekolah aja kan SMP Negeri 1, saya kalau hitung-hitungan saya diterima, tapi waktu itu kan saya pikir kalau saya masuk sekolah Negeri 1 kan tentunya di situ ngumpul orang-orang yang luar biasa lah. Kalau saya pengen kumpul dengan orang-orang biasa-biasa saja lah gitu kan. Akhirnya saya cari sekolah siang saat itu. Sekolah SMP Negeri 1 tapi siang. Yaitu SMP Bakti Mulia ini. Nggak tahu ini sekolahnya udah bubar atau nggak tahu. Yang jelas saya tercatat menjadi salah satu alumni. Tapi dari situ saya belajar banyak. Artinya kumpulan teman-teman itu berbagai sosial masyarakatan dari semua kalangan kelas loh ya. Ya mohon maaf, saya selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sosial saat kami belajar, kemudian tiba-tiba ada satu teman kami yang bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan lingkungan dan sebagainya. Dan penanganannya pun saya tahu sejak dulu sih. Jadi kenakalan-kenakalan
apa yang kita lihat hari ini ya, saya pikir juga saya pernah ngalami dulu. Bahkan saya bukan hanya mendengar cerita, tapi ngalami langsung. Sahabat-sahabat saya sekarang juga ada di lapangan. Ya bukan orang-orang penting, tapi orang-orang latar lah mas, rakyat biasa. Ini yang saya menjadi kebahagiaan saya. Jadi saya bisa mendapatkan cerita mereka. Nah itu yang tadi. Kemudian perjalanan kami di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kan baru 1 bulan ya mas. 1 bulan ya. 1 bulan ya. Saya bersyukur, artinya berterima kasih pada Pak Wali Kota, kepada Ibu Wakil Wali Kota, ya, kepada semuanya lah teman-teman yang sudah mendukung saya. Artinya saya prinsip saya harus pertama yang kami jalani setelah kami pelantikan, kemudian dilanjutkan serah terima jabatan, kami lanjutkan bagaimana kita lihat ke dalam dulu, ya, apa yang kita mesti harus perbaharui atau kita perbaiki. Ya. Nah, muncullah satu gagasan, ya, kemudian diamini atau disetujui oleh Pak Wali Kota, itu program setara. Sejam tak terasa, Sejam tak terasa. ya. Kami lakukan dengan teman-teman, lakukan briefing, kemudian konsolidasi ke dalam, di sana alhamdulillah berjalan. Kemudian kita perbaiki fasilitas di dalam, walaupun belum semuanya kita lihat masih yang lama belum kita total perbaikan. Tapi minimal apa yang kami lakukan itu outcome-nya kami dapat. Nah, ingat mas, bicara output dengan outcome ini kan beda ya. Kalau output itu hanya mengejar bagaimana target 6 selesai sudah, kan. Tapi kalau outcome itu 6 tidak selesai saya ingin tahu kedalaman apa yang kami lakukan. Yang hari ini aja kita 2 hari ini kita lakukan pelayanan di hari libur dan cuti bersama. Hari libur dan cuti bersama. Bukan kami melihat berapa sih masyarakat yang hadir, enggak. Saya percuma kalau hanya melihat masyarakat yang hadir. Tapi selesai itu kita gandeng beberapa mahasiswa yang kami coba indeks survei kepuasan masyarakat. Kita coba tanya, tapi tolong jangan diintervensi, saya tanyakan. Iya kan? Bagaimana pelayanan di dalam? Kalau ada petugas yang agak sedikit ngeyel dan rewel, sebenarnya laporkan pada saya, dan supaya saya bisa menegur minimal itu. Tapi kalau tegur 1, 2, 3 tidak bisa, ya sudahlah. Saya juga istilahnya masih banyak orang yang mau bekerja sama dengan saya. Prinsip seperti itu. Nah ini berjalan, alhamdulillah 1 bulan setengah yang kami jalani. Banyak hal yang saya temukan. Salah satunya memang administrasi kependudukan itu ternyata yang kami jalani itu kami bukan menjalankan tugas pelayanan dasar, bukan itu ya. Tetapi kami membuat sebuah produk dasar dari semua pelayanan. Maksudnya begini, saya 1 bulan setengah saja, ini mohon maaf nih mas, Mas Haji, dan masyarakat terketahui. Jadi orang menganggap, wah enak nih Mas Andi, enak nih Pak Andi masuk ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil hanya duduk di belakang meja saja, gitu kan? Cuma lihat layanan kemudian taken dan sebagainya. Ternyata nggak begitu mas. Prinsip Pak Wali Kota merintahkan pada saya, Ibu Wakil Wali Kota apalagi merintahkan pada saya, tolong sering-sering turun ke bawah, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang saya agak sedikit teranyuh bahasanya, jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Nah ini yang saya kembangkan terus, apa nih bahasanya? Oh ternyata berikan pelayanan terbaik, berikan pelayanan yang gratis, berikan kalaupun mereka tidak punya uang, bantu mereka sampai pelayanan itu sampai tuntas gitu. Banyak yang di dalam harus penataan di atas materai dan sebagainya, Pak, mohon maaf Pak Niki tidak bawa materai dan sebagainya. Udah saya minta tolong ke apa namanya OB, belilah di luar. Kita nggak menyediakan materai karena kami takut mas, karena wilayah kerja kami kan sudah wilayah bebas korupsi BBK gitu kan. Sampai dengan teman-teman dari luar pun para ketua RW itu minta kalau memang boleh Pak Andi bisa enggak, kalau kayak dulu lagi katanya Pak, saya jadi camat ada semacam surat namanya pelimpahan kuasa gitu kan. Ya saya bilang mohon maaf, mohon izin, saya nggak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun ini sudah keputusan dari pusat dan provinsi sudah tidak ada begitu lagi. Karena ya mohon maaf saya tidak mengatakan itu indikasinya akan ada terjadi tawar menawar kaitan dengan pungutan liar. Saya tidak ada kaitan itu. Tapi yang jelas ini akan terjadi nanti orang tidak mau datang sendiri ke tempat-tempat pelayanan. Di mana sih pelayanan itu bukan hanya di sini saja, mas, di kelurahan kecamatan juga membuka pelayanan. Kemudian pemerintah kota juga tidak kurang-kurang membuat mall pelayanan publik yang ada di Jalan Pemuda ya. Silakan di sana, beberapa pelayanan pun dibuka di sana. Nah, di sini Mas, menariknya ya, saya akhirnya passion saya ternyata ada di sini gitu. Mendapatkan passion saya di sini. Di mana saya juga kalau urusan kantor sih kita satu hari kan 100 antrian yang kita berikan pada masyarakat. Dan itu pun kalau ada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan ya sudahlah, saya tarik diantar ke belakang kalau memang membutuhkan sekali ya. Saya tidak istilahnya fleksibel aja. Kalau pada prinsipnya sih kan kita juga butuh suatu ketika pertolongan masyarakat gitu, Mas. Dan saya juga tidak hidup sendiri, ada anak, istri dan sebagainya. Suatu ketika juga akan mendapatkan pertolongan dari orang. Kalau kita berbuat baik, insya Allah orang juga berbuat baik dari kita gitu, Mas. Nah ini juga kita lakukan lebih dari mungkin 100, kemudian di MPP
kita 30 lebih dari itu, betul. Tetapi ya tadi bukan itu Mas yang kami dapatkan. Kami ingin tahu, ternyata ada bahasa dari masyarakat, Pak tolong sih Pak itu yang rentan kesehatan bagaimana gitu. Yang ada di wilayah-wilayah ujung, di agak sunyi, kemudian di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir rel kereta api, kemudian di pinggir-pinggir sungai dan sebagainya. Mereka mungkin untuk datang ke sini aja butuh biaya dan sebagainya, udah tua apalagi, sakit-sakitan. Waduh Mas, saya tuh kadang kalau sudah bicara seperti itu bukan idealis Mas ya. Karena saya juga pernah ngalami hidup berdinas di daerah terpencil, ya kan, kemudian tidak ada lampu dan sebagainya, kemudian di sana kehidupannya mengandalkan alam saja Mas. Jadi saya di sini, kok Cirebon bisa dijangkau begitu aja kalau susah gitu loh Mas. Tapi kita juga paham bahwa kami hadir kan melambangkan atau memberikan sebuah perlambang, kami negara. Negara harus hadir di masyarakat. Betul. Artinya begini, Adminduk, administrasi kependudukan yang saya jalani ini kan kepentingan siapa sih Mas? Kepentingan masyarakat atau negara? Kalau saya katakan itu kepentingan negara Mas. Negara punya target yang harus diselesaikan. Nah saya bukan bicara target sebenarnya, tapi bagaimana masyarakat Cirebon ini puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kota. Saya selalu menganggap gini Mas, udahlah terserahlah kalau SKPD lain juga tidak menjalankan atau menjalankan, saya tidak pedulilah soal itu. Tapi untuk kami, dimanapun kami bertugas, baik pada saat kami Satpol PP dihadapkan pada permasalahan penegakan aturan, ya saya juga nggak saklek-saklek banget sih Mas. Apa dengan begitu kita bongkar, ya kasihan dong Mas, mereka juga butuh makan gitu kan. Nah kita berikan peringatan, kemudian kita beri solusi di mana gitu kan. Sama di sini juga Mas. Ya artinya ada di satu tempat titik mereka tidak bisa jalan, kemudian mereka udah tua, lumpuh dan sebagainya, tidak punya identitas. Sementara untuk mendapat jaminan kesehatan butuh dokumen kependudukan, itu kan. Ya sudah, ayo kita berangkat, anak-anak berangkat. Tiap hari kami sekali itu Mas, kita berangkat membawa alat dan sebagainya, datang ke satu tempat. Ya memang kita lihat sendiri Mas. Oh seperti ini. On the road berarti. Iya on the road. Jadi bukan ingin pencitraan dan sebagainya. Udahlah kalau pencitraan sih saya naik mobil VW, saya ngetril udah pencitraan sendiri, saya punya panggung sendiri. Ya tapi ini bukan masalah pencitraan. Ini masalahnya adalah masalah dinas. Yang mana saya pada saat pelantikan saya diamanati untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya Mas. Merinding Mas kalau saya bicara seperti itu. Saya tinggal hitung-hitungan 4 tahun ke depan sudah selesai Mas. Ya kan? Tapi apa yang kami dapatkan? Legasinya. Tapi kalau saya alhamdulillah, ya artinya saya bukannya menyombongkan diri Mas Adi ya. Kemanapun saya pergi, walaupun saya nyamar-nyamar, pakai topi dan sebagainya, pakai ini, tetap adanya apa Mas? Jadi saya itu susah kalau nyamar seperti ini ya. Ya, jadi itu yang menariknya. Terus kedua, yang lebih menarik lagi gini, pada saat orang meminta, ya mohon maaf nih Pak, masyarakat rentan sakit jiwa Mas, sakit jiwa. Mohon maaf ya, saya nggak akan nyebut ODGJ, saya nggak. Jadi orang yang sakit lah seperti itu, ya kami lakukan. Ya mohon maaf nih Mas, kami diludahi pernah, kami ditendang pernah dan sebagainya. Walaupun 1 bulan kami ngalami Mas. Bahkan perekaman itu tidak cukup 1 kali, bahkan yang terakhir yang ada di Arjamukti itu sampai 4 kali. 4 kali. Nah ini menariknya di situ Mas. Tapi alhamdulillah sukses Mas. Nah sukses itu kebagian kami, sampai kami berteriak di mobil tuh. Alhamdulillah. Artinya saya merasakan getaran mereka itu sama dengan kami ingin membantu masyarakat. Dan lebih menariknya lagi satu. Mohon maaf nih Mas, tapi bahasa kami mohon maaf jangan dipelintir-pelintir. Kami berkejaran dengan malaikat maut Mas. Apa itu ceritanya? Jam 10 pagi kami diminta oleh masyarakat di sebuah rumah sakit untuk pemotretan perekaman KTP. Orang tua sakit. Pikir saya udahlah nanti sebentar lagi saya berangkat jam 12. Ternyata jam 12 itu sana udah terbujur dengan napas yang tersengal-sengal, udah pakainya selang, alat bantu pernapasan. Kemudian saya lihat grafiknya naik turun. Saya mau gimana Mas, mau dicabut selangnya, ya hilang lah, ya lenyap lah nyawanya. Makanya saya gimana sambil berdiam, disitulah saya muncul kepemimpinan adaptif. Saya tidak mau berpikir bagaimana aturan dari KTP harus ini itu dan sebagainya. Udahlah KTP minggir dulu, saya pengen ketemu pimpinan. Ya, jadi itulah yang pandang Pak Andi Armawan dari background yang kelam, melapar ya, bilangnya dari lurah, camat, sekretaris, kemudian pernah menjadi penegak perda, yaitu di Satpol PP, Dishub, kepala dinas perhubungan, dan yang terakhir kepala dinas catatan sipil, Disduk Capil. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini Pak Andi adalah, hari ini data ini masih amburadul kalau saya bisa bilang. Data kependudukan ya? Data kependudukan. Yang artinya data pendudukan amburadul ini kenapa? Karena berkaitan kepada bantuan sosial, kepada pendidikan, dan kepada apa yang memang menjadi hajat hidup orang banyak. Bagaimana itu Pak Andi? Ya, makasih Mas Haji. Nah ini yang saya terus terang Mas sambil berdiri di hadapan Pak Wali Kota saat saya diambil sumpah. Dalam pikiran benak saya cuma satu,
pada saat nanti saya duduk di Dinas Pendudukan Catatan Sipil kan saya berkutatnya terhadap angka-angka nih Mas ya. Iya. Kemudian angka-angka saya dapatkan mungkin angka real yang kami hadapkan, saya dapat data tiap hari kami melayani masyarakat dan sebagainya. Tapi menjadi masalah saat tadi data ini apakah sama atau tidak. Iya. Itu dulu Mas. Nah, Cirebon satu data ya Mas, Iya. gitu kan? Cirebon satu angka dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu saja tiap tahun ya muncul ya dari data kesehatan, kemudian dikompilasi dengan data kami tidak sama. Kadang selisihnya ada. Kemudian data dinas sosial begitu juga sama ya, tidak sama juga. Itu juga dengan data-data yang lain, pendidikan dan sebagainya. Nah, kami berpikir begini ya, ini kan harus segera gitu loh Mas, segera harus dituntaskan PR-PR itu karena bagaimanapun semuanya saya katakan lagi bahwa data itulah sumber dari segala jenis pelayanan, betul Mas ya. Karena bagaimanapun contoh dinas sosial dengan data yang ada sekarang desil 1, desil 5 yang mendapatkan bantuan gitu kan. Desil 6 ke atasnya tidak mendapat bantuan, ini juga menjadi sebuah permasalahan yang tanpa kita sadari menjadi kerumitan ke depan. Contoh gini saja lah. Sekarang masyarakat bukan lagi dikatakan tidak mengerti, bahkan lebih mengerti. Dan masyarakat akan lebih mengerti saat kalau dulu-dulunya mendapat fasilitas, kemudian tiba-tiba fasilitas itu dihilangkan. Itu masyarakat akan mengerti tuh akhirnya. Kemudian mempelajari kenapa seperti demikian. Tapi pada saat masyarakat pada zona nyaman mendapat bantuan terus, dia nggak akan mengerti Mas. Seperti itu. Nah ini sekarang nih saat dihentikan BPJS kemarin ya kan awal tahun, masyarakat mulai mengerti. Makanya banyak masyarakat datang pada kami di sini merubah status. Ini masalahnya. Ya merubah status. Ya macam-macam lah di rumahnya dari pendidikan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita bisa intervensi? Coba Mas Adi, saya bisa intervensi nggak? Kalau orang itu datang kemudian permintaan orang itu yang berubah? Oh, tidak bisa dong. Nggak bisa. Karena bagaimanapun kami hanya mencatat kejadian kependudukan hari itu. Gitu kan? Mungkin terjadi di medsos di Surabaya katanya kan ada kelompok-kelompok orang yang mungkin karena kehidupan sosial kemudian terjadi perceraian antara suami istri, kemudian anaknya terlantar misalkan. Nah si suami-suami ini tidak bertanggung jawab. Kemudian di sana sepakat untuk pemerintah ataupun kelompok tertentu menghentikan atau membatasi pelayanan pada masyarakat, pada terutama si suami karena tidak bertanggung jawab pada anaknya. Nah menurut kami kan tidak pas karena bagaimanapun ranahnya bukan ranah lagi aturan atau administrasi, tapi ranahnya perdata Mas kalau begitu. Ya, nah berbicara perdata pidana, saya di sini juga saya katakan tadi tidak hanya cukup bekerja di belakang meja, tapi kami melihat situasional. Banyak kejadian-kejadian yang saya hadapi selama sebulan ini, teman-teman juga sudah mengalami sedikit ke belakang berapa tahun yang lalu, tuntutan dari berbagai pihak, terutama pencatatan kependudukan dari mulai kelahiran, kemudian perkawinan, perceraian, kemudian tadi akta dan sebagainya yang dilakukan oleh pengadilan agama berimbasnya kepada kami. Nah ini kan harus segera kita pikirkan membuat regulasi gitu Mas. Nah makanya saya berpikir begini, kenapa sih mesti setelah produk itu jadi kemudian baru dimasalahkan? Kalau saya berpikirnya sebelum produk kependudukan ini dijadikan atau diteken, di sini kita batasin dulu gitu loh Mas. Kalau memang itu ranahnya sudah menjadi ranahnya pengadilan agama terkait perkawinan ya kan atau perceraian. Kemudian harta guna gini, warisan atau dari Departemen Agama terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, ya mangga, ya kira-kira apa nih kalau terjadi pemalsuan data dan sebagainya di dalam aturan itu, mangga ya buatkan aturan itu, kemudian koordinasikan dengan kami sehingga nanti pada saatnya kami diminta klarifikasi terhadap satu kejadian hukum, ya kami bisa menjelaskan, tidak mesti harus berlarut-larut. Karena tiap minggu saya tiap hari Selasa kami punya jadwal ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kita hadir di sana. Banyak berbagai tuntutan yang bervariatif ya, dari mulai pencatatan anak, kependudukan dan sebagainya. Ya ini dinamis nih Mas. Jadi kami nggak mesti kaget lah. Ya artinya kalau bicara identitas kan bicara yang terus berjalan kan, Bandi. Artinya selama manusia itu belum meninggal, katakanlah dia itu selalu berubah-ubah. Artinya harus ada rujukan yang fix, baik itu dinas sosial, dinas pendidikan ataupun yang lainnya, merujuknya ke Disdukcapil. Nah, Disdukcapil yang hari ini yang kategorinya Pak Andi masih sebulan, apa PR-nya? Seperti halnya tadi, apakah datanya masih amburadul atau bagaimana Pak Andi? Ya, jadi gini Mas, langsung saja kaitkan dengan era digital sekarang. Kalau kita nggak jeli-jeli Mas dokumentasi tentang registrasi aja Mas. Siapa sih yang mau menjamin registrasi akan aman Mas? Nah makanya apalagi di era digital ini kan harus melakukan perubahan, transformasi secara cepat nih Mas. Dari mulai pencatatan secara manual di buku besar dan sebagainya. Saya kan begitu tiap hari tangannya di buku besar Mas. Saya lihat dari tahun sekian tercatat semua. Nah, ke depan kan kita nggak perlu lagi buku seperti itu. Yang penting ada di ininya. Apalagi sekarang sudah ada sistem identitas kependudukan digital yang selalu aktivasi masyarakat
untuk melakukan dari mulai mereka umur boleh dibilang 0 tahun pun harus melakukan tadi. Artinya ada kartu identitas anak sampai 17 tahun kurang 1 hari. Nah itu dicatat, sehingga apa, pada saat kita melakukan tadi pencatatan dan registrasi terhadap perkawinan, kemudian perceraian dan meninggal, itu dengan mudahnya kita bisa mencari Mas data itu. Nah sementara ini kan saat kami dihadapkan pada sebuah tuntutan oleh persidangan itu kan, kami diminta untuk membuka kembali registrasi tahun-tahun yang lama gitu Mas. Bahkan yang terakhir itu kan kejadian tahun 92. Nah untungnya kami masih tercatat, masih ada. Nah, tetapi kembali bahwa dihadapkan pada tuntutan itu kan panjang, ya kan, tidak selesai hanya 1 hari ketemu udah selesai, dihadapkan pada bukti, ditambah lagi bukti-bukti dan sebagainya. Nah ini yang menjadi masalah. Balik lagi masalah Cirebon 1 data. Saya katakan untuk sampai dengan hari ini ya saya boleh jamin lah, kita belum sepenuhnya bisa katakan Cirebon itu punya 1 data. Masih berbagai data. Ini kan, tapi insya Allah Mas, saya masih punya keyakinan bahwa Cirebon pasti punya. Cirebon pasti punya. Karena bagaimanapun masing-masing instansi itu punya sistem. Nah tinggal bahasanya sih tinggal dikolaborasikan, dikawinkan lah, disatukan itu dulu Mas. Nah tinggal siapa nih, generasi siapa nih yang akan bisa melakukan itu gitu loh Mas. Nah data udah kita miliki tiap hari juga, tadi KTP yang rusak, KTP ini kita perbarui, kemudian datang lahir. Nah saya pada saat kemarin uji kompetensi Mas, menariknya begini, ditanya oleh tim asesor, apa beratnya menjadi seorang kepala dinas kependudukan catatan sipil. Kami fungsinya fungsi leader Mas, pemimpin gitu kan. Tapi kami juga tidak mesti harus menyerahkan sepenuhnya kepada anak buah, nggak bisa begitu. Pemimpin itu kan harus bertanggung jawab penuh. Apa yang dilihat hari ini, apa yang kerjakan hari ini, pemimpin harus bisa menjelaskan tuntas. Ya kan, jangan salah tengah. Karena bagaimanapun saya punya tanggung jawab memberikan informasi pada pimpinan lebih atas wali kota. Untuk wali kota bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat dan tentunya pada pimpinan lebih atas, Pak Gubernur dan lain sebagainya. Gitu. Makanya untuk ke depan, dengan adanya instruksi Pak Wali Kota Cirebon 1 data, ini sedang terus digodok nih Mas. Beberapa sumber-sumber data penting, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kemudian apa namanya data-data yang lain lah, terutama itu dijadikan 1. Ya, artinya kalau misalkan saya potong artinya kalau kita bisa dibilang Malaysia itu sudah menggunakan sistem digital itu, artinya sudah tidak ada penggunaan fotokopian KTP atau apa, dan katanya hari ini Indonesia pun, khususnya Indonesia ya, sudah menggunakan itu. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi gini, kemarin perdebatan juga muncul Mas, ya, dari Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Pak Teguh itu juga menyampaikan awal itu bahwa contoh gini Mas, contoh untuk masuk ke hotel itu tidak perlu harus menggunakan KTP katanya. Tapi akhirnya diklarifikasi bukan itu maksudnya. Maksud beliau itu bahwa KTP itu adalah dokumen kependudukan yang sangat-sangat penting karena di dalamnya itu ada chip. Ada chip. Menyimpan seluruh data pribadi Mas. Yang bisa diretas, bisa dicuri untuk orang-orang tertentu yang punya kepentingan untuk menggunakan data tersebut lah, seperti itu. Contoh untuk misalnya pinjaman online, kita nggak tahu tiba-tiba kok ada tagihan gitu, ternyata data kita diambil. Nah diambilnya di mana? Ya itu tadi ya, KTP, di fotokopi atau disebar lewat medsos dan sebagainya. Nah makanya ini disarankan kemarin Pak Teguh, Pak Dirjen Adminduk menyarankan pada kita semua, tolong sampaikan lagi kepada masyarakat. Bahkan press release pun sudah disampaikan bahwa bukan yang dimaksud singkat untuk masuk hotel tidak perlu KTP dan sebagainya. Tapi ingat bahwa KTP ini adalah alat atau bukti kewarganegaraan yang mana ini di dalamnya itu ada data pribadi perorangan Mas. Hati-hati seperti itu aja. Tapi dijabarkannya seolah ke hotel nggak perlu ada KTP, bukan itu. Tapi yang lainnya lebih luas dari itu, harus hati-hati. Ya saya aja gini Mas, kemarin lucu nih, saya mendapat informasi dari Pak Lurah Sukapura, saya sendiri. Ternyata di sana menemukan akte keluarga dikeluarkan 2024. Tanda tangannya saya Mas. Tanda tangannya mandi. Iya kan, lucu, tanda tangan elektroniknya. Selidik punya sendiri, ini kan punya data. Ya klik ternyata memang betul. Saya juga bukan ingin memperpanjang, tapi sudahlah, mungkin orang itu hanya memotong singkat, ingin memperjuangkan anaknya masuk sekolah gitu kan, ingin mendekatkan zonasi dan sebagainya. Ya akhirnya kita sarankan, kita juga udahlah, karena ini bukan satu tindak kejahatan yang disengaja, karena dia ingin cepat dan dia pun tidak tahu kemudian tentang itu. Jadi udah, kita juga nggak mempermasalahkan itu. Jadi ada harapan kami, Suara Rakyat Teguh ini, ada sebuah harapan kan boleh ya kan? Boleh, harapan boleh. Bahwa kita ingin 1 data, ingin yang memang identitas kami itu di pendidikan, kemudian di bantuan sosial yang memang haknya kami harus menerima, kemudian tidak menerima, itu yang ada mungkin di
pundaknya Pak Andi Arawan hari ini sebagai Kepala Dinas Capil. Ya. Nah, bagaimana nih cara punya terobosan apa dengan hari ini sudah melakukan tiap Ya. hari libur atau apa Ya. atau on the road yang dilakukan setiap hari Kamis kah? Ya. Setiap hari apa? Bagaimana? Pak? Ya, jadi gini Mas, kalau sejujurnya kalau kita gelar lagi ya sampai kedalaman tugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil sangat-sangat luas Mas. Ya. Artinya saya harus intens koordinasi, lakukan PKS, Ya. perjanjian kerjasama dengan dinas instansi, kemudian dengan berbagai sektor lain sebagainya. Contoh begini, dengan dinas kesehatan misalkan, tidak cukup hanya kita melakukan komunikasi rapat-rapat aja, Ya. tapi kita dibuktikan dengan PKS, pertukaran data dan sebagainya. Dengan dinas informasi komunikasi, dengan BPJS kita lakukan sebuah program yang terus kita lakukan komunikasi, evaluasi dan sebagainya harus ada. Ya. Itu Mas yang kita sekarang juga sudah melakukan beberapa dinas instansi, kita sudah melakukan PKS dengan Ya. kami. Ya. Dan terakhir itu kalau nggak salah dengan yang ada di dengan dinas pendidikan. Dinas Pendidikan. Karena kaitan dengan penerimaan murid baru. Ya, betul. Ya itu, jadi saya masih punya tugas yang panjang, cukup berat, Ya. tapi insya Allah lah tentunya menjadi mudah saat tadi teman-teman yang lain juga ikut bersama-sama dengan kami. Ya. Makanya saya sih dikemas prinsip pentahelik Mas, yaitu akademisi ini paling utama. Oh, Kami ya. harus datangin dulu nih yang orang-orang yang di dalamnya ada profesor, ada dokter dan sebagainya menjadi konsultan kami lah, guru-guru kami. Ini apa sih yang mesti harus kami jalankan? Kedua, pemerintah. Ketiga, masyarakat. Keempat, pengusaha. Dan kelima ini jangan kita tinggalkan wartawan Mas. Dan seperti hari ini termasuk juga kita juga memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat gitu. Pesan dari Dinas Pendudukan Catatan Sipil itu apa untuk kami, untuk masyarakat, untuk yang kadang belum tersampaikan melalui kegiatan rutin yang dilakukan Ya. oleh Dinas? Ya. Mangga, Pak Andi. Terima kasih Mas Aji dan tentunya teman-teman dari Suara Rakyat Kecil. Bahwa Cirebon ini kota yang paling menarik, kota yang unik dengan jumlah penduduk tercatat di kami itu 359.150 ya jiwa orangnya. Nah tentunya ini kan kalau kita tidak bisa mengatur ritme dari perkembangan jumlah penduduk, kemudian bagaimana penduduk itu ada, kemudian bagaimana harmonisasi antar penduduk, kemudian bagaimana penduduk itu kita juga bisa membinanya, yang mana Wali Kota sudah membuat dinas-dinas, kemudian dikomandoi paling bawah ada lurah ya, kemudian camat dan lurah dibantu oleh RT dan RW. Nah, fokus kepada kependudukan pencatatan sipil menjadi tugas pokok fungsi kami adalah bagaimana kami mencatat kejadian kependudukan tiap hari. Kami hanya bisa mengajak mengimbau pada masyarakat, yuk mari kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama lihat kembali, nengok kembali masyarakat, kira-kira sudahkah semuanya terpenuhi untuk haknya mendapatkan dokumen kependudukan itu dulu. Ya, kalau sekiranya ada masyarakat kami yang belum memiliki administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, karena tadi keterbatasan kesehatan yang tidak bisa bergerak menuju ke satu titik kelurahan, kecamatan, MPP ataupun ke dinas pendidikan, tolong informasikan pada kami biar kami datang ke tempat Bapak Ibu atau masyarakat kami ada di sana, kami bisa memberikan pelayanan langsung. Dan satu lagi, bahwa itu adalah saudara saya, itu adalah warga Kota Cirebon yang walaupun secara kesehatan ya itu dianggap sudahlah orang ini tidak membutuhkan kartu keluarga atau KTP. Ingat besok-besok kalau saudara kita ini sakit, BPJS ataupun rumah sakit minta KTP, bagaimana? Ya, pertama, ya mohon maaf secara psikis, gangguan jiwa dan sebagainya, tolong kami informasi sehingga kami pun bisa untuk memberikan perekaman KTP langsung pada masyarakat. Dan satu lagi, saya himbau pada masyarakat, jangan saat dibutuhkan saja ya KTP ataupun administrasi lain. Jangan sampai begini, saya katakan tadi, bahasa tanda kutip nih, ngeri kalau saya ngomong di jalan berkejaran saya dengan malaikat maut. Artinya orang sudah diselang baru ingat KTP gitu, belum dibuatkan KTP, sehingga tidak memungkinkan saya harus mencopot selangnya kemudian kita potret. Tidak manusiawi banget gitu loh. Jadi baik dari sekarang lah tanyakan atau cek kembali banyak orang tua kita yang belum memiliki kartu tanda penduduk. Kami nanti akan ada jadwal kunjungan ke kelurahan, ke kecamatan, ke RW, ke RT, insya Allah lah ya. Nah, karena saya basicnya dari masyarakat pasti akan balik lagi ke masyarakat. Jadi jangan khawatir, saya akan hadir di tengah Bapak Ibu semua. Dan satu hal yang penting lagi, sampai saat ini juga jujur nih pemerintah, kami punya target ya untuk kartu identitas anak. Ini juga harus terpenuhi, jumlahnya cukup besar. Sementara ini kan kami sudah kerjasama dengan rumah sakit bersalin dan sebagainya, tapi kami belum mencapai target itu. Makanya saya bekerjaan terus dengan beberapa koordinator lapangan, baik itu kepala sekolah, PAUD dan sebagainya, untuk tadi mendata anak yang baru lahir 0 tahun sampai 17 kurang 1 tahun untuk memiliki ya, diharapkan memiliki kartu identitas anak. Untuk apa? Untuk pendidikan,
untuk kesehatan, untuk BPS, untuk apa namanya administrasi kependudukan yang lainnya. Dan satu hal lagi, dan saya juga minta kepada masyarakat bahwa KTP ataupun data kependudukan yang lain itu adalah data yang benar-benar sangat-sangat penting, karena KTP di dalamnya adalah data kerahasiaan yang harus dijaga. Jangan sampai ini dimiliki atau didapatkan orang lain untuk digunakan pada yang tidak perlu. Ini bahaya ya. Itu saja ya dari saya, Mas Aji. Ya, terima kasih sekali lagi. Tentunya kami juga terima kasih pada tim Suara Rakyat Kecil. Ya.